guys, welcome back to my channel. Oke guys, sebelumnya selamat ya untuk kalian yang telah lulus ke tahap tes SKB ini. Semoga di tes SKB ini kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan lancar sehingga kalian bisa mendapatkan NIP. Ya, sedikit lagi kalian sudah mendapatkan NIP. Dan untuk kalian yang belum lulus di tes SKB ini, mungkin CPNS ini bukan rezeki kalian. Namun jika kalian tetap ingin berusaha dan ingin mencoba lagi, nah masih ada tes CPNS tahun ini, yaitu pada bulan September atau Oktober. Kalian bisa daftar lagi kok, jadi jangan khawatir. Oke? Nah, lanjut ke jenis-jenis tes yang aku dapatkan pada saat mengikuti tes SKB CPNS Kemenak Sulsel tahun lalu. Tunggu dulu guys. Kalian sudah tahu kan kalau bobot tes SKB itu lebih tinggi daripada bobot tes SKD. Nah, tes SKD bobotnya itu 40% dan tes SKB itu bobotnya 60%. Jadi untuk kalian yang berada pada posisi-posisi aman, misalnya ada 5 yang diterima dalam instansi tersebut dan kalian masuk di 5 besar ini, tapi jangan langsung sombong dulu ya guys, soalnya nanti teman Anda bisa menyusul jika di tes SKB-nya itu tinggi nilainya dan bagus cara menjawabnya, apalagi cara prakteknya. Jadi jangan langsung mau leyeh-leyeh ya guys. Tuh kalian yang berada di urutan yang jauh dari formasi yang ditetapkan, jangan juga tidak mau belajar ya, karena harus semangat belajar. Jadi saya contohnya tahun lalu saya daftar CPNS itu yang diterima ada 24, otomatis yang ikut SKB itu sekitar 60 lebih. Pada saat tes SKD saya berada pada urutan ke-18, tetapi setelah saya mengikuti SKB saya berada pada urutan ke-9. Jadi sangat jauh ya jaraknya, 18 ke 9. Nah untuk itu, untuk kalian yang berada pada posisi-posisi aman, jangan dulu langsung sombong ya guys. Dan untuk yang berada di posisi yang terancam, jangan juga langsung berkecil hati, tapi tetap selalu semangat. Oke, mungkin itu saja pengantarnya. Pasti kalian sudah penasaran. So, langsung saja. Ini dia jenis-jenis tes yang saya ikuti pada SKB tahun lalu. Stay tune terus. Oke guys, langsung saja. Jadi tahun lalu ada 3 jenis tes untuk SKB CPNS Kemenak Sulsel. Yang pertama yaitu tes psikotes. Nah, di tes psikotes ini ada 2 jenis tipe soal. Yang pertama yaitu tes TIU sederhana yang seperti kalian kerjakan pada saat kalian tes SKD. Jadi ada deret, ada perbandingan, ada posisi duduk, ada figural, ada silogisme, dan soal yang paling banyak yaitu tentang bahasa Indonesia. Jadi pelajari kembali soal-soal TIU yang kalian kerjakan pada saat tes SKD ya, jangan dilupakan guys. Nah, terus yang kedua tipe soalnya yaitu benar salah. Jadi di tes benar salah ini kalian harus teliti dalam menjawab soal, karena pengawas akan mengetahui bagaimana karakter kalian. Apakah karakter kalian cocok dengan ASN yang melayani, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Seperti itu guys. Jadi hati-hati ya dalam menjawab soal. Oke, lanjut ke soal. Oh iya, di tes psikotes ini kurang lebih soalnya seingat saya ada 100 nomor. Maaf ya kalau salah, tapi seingat saya itu ada 100 nomor dan durasi waktu mengerjakan soal ini yaitu 2 jam. Jadi tidak usah terburu-buru mengerjakannya. Oke?
Lanjut ke tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini, sebelum masuk ke dalam ruangan, siapkan terlebih dahulu portofolio seperti biodata, pengalaman bekerja sebelumnya, pengalaman mengajar sebelumnya apabila kalian honor yang telah memiliki SK sebelumnya, kalau bisa dibawa ya guys. Terus sertifikat apabila kalian pernah mengikuti event nasional, internasional, event daerah, mau lomba apapun itu kalian bawa. Terus apabila kalian pernah juga mengikuti volunteering, kalian bisa juga membawa bukti-buktinya berupa foto dan lain-lain sebagai penunjang kalian untuk mendapatkan nilai yang tinggi di tes wawancara ini. Jadi dibawa saja ya, dipersiapkan dalam satu map. Oke guys, dan saran untuk kalian memiliki sertifikat, karena berkas ini pasti dikumpul, maka fotokopi berwarna sertifikat tersebut. Oke, nah selanjutnya yang saya dapatkan pada saat masuk tes wawancara, sebelum diberikan pertanyaan dari pusat, kita disuruh untuk melakukan praktek sholat. Jadi kita praktek sholat guys, jadi dari mulai gerakan sholat sampai bacaan-bacaan sholat, semua dilakukan. Setelah praktek sholat, kita disuruh untuk menulis ayat. Jadi ayatnya itu ada ketentuannya. Kalau tahun lalu ayat yang diwajibkan untuk dituliskan yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrajim sama Bismillahirrohmanirrohim. Jadi ayatnya itu ditulis tulisan Arab guys ya, tulisan Arab. Oke. Nah setelah menulis tulisan Arab, tidak sampai di sini guys ya, masih banyak lagi. Belum dikasih soal. Jadi sebelum dikasih soal dari pusat, kalian juga dites apakah kalian itu paham isi kandungan ayat yang disebutkan oleh penguji. Jadi kalau tahun lalu pengalaman saya, ayat yang dibacakan yaitu surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 51 ya kalau nggak salah ingat, soalnya aku juga sempat meminta informasi sama teman-teman dan yang saya dapatkan itu benar surah Al-Maidah. Jadi dalam surah Al-Maidah, ketika setelah dibacakan ayatnya, kalian harus menyebutkan apa sih kandungannya, artinya, bagaimana maksudnya dari ayat tersebut. Nah, di surah Al-Maidah ayat 51 ini menjelaskan tentang apakah seorang muslim boleh dipimpin oleh seorang non-muslim. Sementara di Islam itu mengajarkan tentang toleransi. Jadi kalian akan diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan diminta pendapatnya bagaimana. Terus selanjutnya setelah kalian diberikan soal kandungan ayat, nah barulah kalian dikasih soal-soal yang dari pusat. Nah soal-soal yang saya dapatkan itu tentang isu-isu kontemporer. Jadi di mana isu-isu kontemporer ini adalah isu-isu yang terjadi sekarang. Misalnya untuk tahun ini COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona. Jadi kemungkinan apabila tes SKB tahun ini sama dengan SKB tahun lalu, maka pasti ada COVID-19 di pertanyaan wawancara kalian. Terus apalagi? Nah, isu-isu yang ada tahun lalu juga sangat berkaitan, misalnya Sunda Empire atau kemarin demo tentang undang-undang KUHP KPK. Nah, itu diperkirakan muncul tahun ini apabila tesnya masih sama dengan tes sebelumnya. Nah, selain itu ada juga beberapa pertanyaan-pertanyaan di wawancara seperti pendapat-pendapat bagaimana cara Anda menghadapi atau ketika mendapatkan peristiwa. Misalnya apakah kalian akan menyelesaikan peristiwa kejadian itu sendiri atau akan melibatkan pihak berwajib. Nah, kalian harus menyiapkan jawabannya ya. Ini merupakan soal yang paling banyak muncul tahun lalu. Jadi
persiapkan dengan baik. Nah, selain soal-soal isu-isu kontemporer, ada juga soal tentang aliran-aliran seperti liberalisme, pluralisme. Kalian harus mengetahui artinya dan bagaimana contohnya, seperti itu. Semua tentang yang berkaitan dengan agama. Nah, selain itu, yang saya tadi katakan toleransi. Nah, toleransi itu sangat banyak pertanyaannya. Karena kalian tahu Indonesia menganut berbagai macam agama, suku, ras, dan budaya. Maka pertanyaan-pertanyaan tentang toleransi ini yang berkaitan dengan agama dan kehidupan sehari-hari pasti ditanyakan, guys. Terus bagaimana sikap Anda? Nah, pikirkan jawabannya mulai dari sekarang. Selain itu, saya juga mendapatkan soal tentang bagaimana cara penyebaran Islam di Jawa. Nah, itu artinya kalian harus belajar bagaimana cara penyebaran Islam di Indonesia ini. Mungkin saya mendapatkan penyebaran Islam di Jawa, tapi kalian mendapatkan soal penyebaran Islam di Sulawesi mungkin, di Papua mungkin, atau di Sumatera dan sebagainya. Jadi pelajari cara penyebaran Islam di Indonesia. Dan ada 9 sunan yang ada di Indonesia. Kalian juga harus menghafal. Harus dihafal, guys ya, harus dihafal. Oke? Nah, selain itu, di tes wawancara ini juga kalian harus mempersiapkan jawaban yang menarik. Tidak usah terlalu muluk-muluk, berputar. Jangan. Kalian langsung menjawab di intinya saja, guys. Karena waktu kalian itu tidak banyak. Sekitar 30 menit satu peserta. Jadi kalian harus menyiapkan jawaban yang langsung pada intinya. Tidak usah berputar. Ini bukan soal yang kalian kerjakan di sekolah, guys. Oke. Nah, selanjutnya cara menjawab soalnya harus dalam keadaan tenang. Kalau bisa kurangi filler kayak i, a, i, u, e, o, apa seperti itu. Pokoknya dikurangi. Dan jangan lupa sholat duha dulu ya sebelum tes, supaya semua dilancarkan. Oke, mungkin itu saja yang tips soal-soalnya di bagian tes wawancara. Nah, sekarang untuk tes micro teaching. Nah, untuk kalian calon guru-guru CPNS atau guru-guru K2, ingat ya, di tes micro teaching ini kalian harus menyiapkan perangkat seperti RPP. Kalian juga harus menyediakan media pembelajaran. Dan disarankan apabila kalian menginginkan nilai yang tinggi pada saat micro teaching, kalian bisa menggunakan bahasa asing. Misalnya kalau kalian bisa bahasa Arab, atau kalian bisa bahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya, kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa tersebut di micro teaching ini, karena yakin dan percaya nilai kalian akan tinggi di micro teaching. Oke, guys. Nah, selain itu, perhatikan baik-baik model, metode yang kalian gunakan atau yang kalian cantumkan di RPP, karena penguji akan melihat atau menyelaraskan apakah sudah sesuai RPP yang kalian berikan kepada penguji dan yang kalian bawakan pada saat dites. Jadi harus selaras ya, guys. Jadi kalau bisa pilih materi yang kalian kuasai, karena pada saat tes micro teaching ini waktunya tidak banyak, guys. Cuma sampai 20 menit paling lama kalau saya tidak salah ya, tahun lalu. Untuk kalian yang menginginkan nilai yang tinggi ataupun yang tinggi di tes micro teaching ini, disarankan untuk menggunakan model atau metode yang berbasis IT. Nah, misalnya penggunaan aplikasi, dan untuk kalian yang materinya menggunakan alat peraga. Misalnya kalau di sini kalian menggunakan kipas, selendang, atau alat musik lainnya, kalian bawa, guys. Jangan berharap sama panitia, karena panitia tidak menyediakan media-media tersebut, tapi kalian yang harus membawa sendiri. Oke? Jadi bawa alat peraganya
dan sediakan juga PowerPoint-nya. Oke, terus pada saat menjelaskan materi yang kalian bawakan di depan penguji, usahakan alurnya sama dengan RPP yang kalian berikan ke penguji. Misalnya pada saat kegiatan pembuka, misalnya kalian salam, sapa, berdoa, atau absen, urutannya harus sama dengan yang kalian tuliskan di RPP. Jadi jika tes ini sama dengan tes tahun lalu, maka kalau bisa belajar dulu di rumah, berbicara di depan cermin, sehingga pada saat tes micro teaching ini kalian bisa leluasa, lebih luas lagi dalam melakukan proses pembelajaran di depan penguji. Oke guys, mungkin itu saja pengalaman-pengalaman dan tips-tips cara mendapatkan nilai yang tinggi di SKB versi saya dan beberapa teman-teman saya yang saya mintai informasinya, karena saya juga takut kalau saya lupa atau saya salah. Oke guys, mungkin itu saja ya informasi dari saya. Semoga informasi ini dapat menolong kalian dan memberikan gambaran kalian bagaimana sih tes SKB tahun lalu. Apabila sama dengan tahun lalu, maka persiapkanlah seperti ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dan menjawab soal juga dengan lancar. Semoga tahun ini menjadi tahun rezeki bagi kalian. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. See you on my next video.